Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan, yaitu tentang mengatasi rintangan. Oke, kita mulai aja. Rintangan. Siapa sih yang nggak tahu tentang rintangan? Jadi rintangan ini udah pasti adalah sebuah hambatan, sebuah masalah yang timbul, sesuatu yang menghalangi kita sebagai atasan maupun karyawan. Dan itu sangat membuat kita kesulitan untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk mencapai tujuan kita. Nah, rintangan ini menghalangi apa yang karyawan inginkan atau pimpinan inginkan, selalu menjadi penghalang gitu loh. Lalu muncul dalam banyak bentuk nih terkadang ya. Dia berupa fisik, misal nih ruang kerja yang bobrok, AC-nya nggak dingin, atau berupa psikologis, misalnya pimpinannya berpikiran negatif melulu atau berpikiran tertutup sehingga tidak semua ide-ide tertumpahkan. Setelah selesai tugas pekerjaan, dia protes lagi, revisi lagi gitu kan. Atau masalah yang berkaitan dengan tugas, misalnya kayak proses kerja yang dibuat rumit padahal bisa gampang, atau proses kerja yang memang dibikin terlalu teratur sehingga tidak bisa mengambil jalan yang lebih cepat dan efektif. Intinya nih, segala hal yang mempunyai dampak buruk atau dampak negatif pada kinerja karyawan itu bisa dibilang rintangan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi nih cara mengatasinya. Jadi ada banyak rintangan yang akan kita bahas. Itu adalah tujuan yang tidak jelas, arah yang tidak jelas, motivasi rendah, tugas yang rumit, tugas yang sederhana. Ini serba salah ya jadi pimpinan. Lalu keterlibatan rendah serta kurangnya tantangan. Oke, kita mulai dari pertama. Tujuan yang tidak jelas. Jadi untuk menemukan tujuan hidup aja tuh, itu tantangan hidup kita. Jadi setelah kita selesai SMA, kita pengen kuliah di mana, itu tantangan lagi. Selesai kuliah, kita pengen ambil kuliah lagi S2 atau kita harus kerja dulu, itu tantangan lagi. Itu tantangan yang sebenarnya, menemukan tujuan hidup. Tapi nggak cukup ditekankan bahwa the leader needs to make a goals clear and understandable. Jadi pemimpin perlu membuat tujuan yang jelas dan mudah dipahami. Nggak cukup hanya itu. Jadi sama seperti seorang pimpinan itu perlu menyediakan peta untuk mengungkapkan visi mereka, seperti materi yang sebelumnya saya jelaskan tentang menciptakan visi ya. Jadi pimpinan tuh perlu kasih kita pemetaan atau gambaran, kita tuh tujuannya kemana sih Pak, atau Bu, kita itu goalsnya pengennya pencapaian yang tinggi tapi keuntungan yang tinggi tapi penjualan rendah, atau kebalikan, atau dua-duanya gitu. Jadi harus ada tujuan dulu nih yang jelas. Nah, pimpinan itu harus membantu orang lain melihat tujuan sebagai akhir dari segala hal yang akan diarahkan ke depannya. Nah, semua karyawan itu pantas mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tujuan usahanya kemana ya gitu. Ketika tujuannya samar, makin gak jelas, maka pimpinan itu perlu menjelaskannya. Sama halnya kayak tujuan yang disematkan pada serangkaian tujuan kompleks, saling berkaitan, maka pimpinan itu perlu mengidentifikasi tujuan khusus dari anggota tersebut dan juga menjelaskan bagaimana itu bisa cocok dengan tujuan yang lainnya. Jadi memang ini adalah tugas pimpinan yang harus kasih tahu serangkaian, karena tujuan itu tidak semudah yang kita dapat katakan, mau penjualan tinggi atau keuntungan rendah atau apa segala macam, enggak. Tujuan itu ada banyak dan kompleks terkadang. Jadi memang tujuan ini banyak dan kompleks sehingga kita harus bisa mengartikulasikannya dengan karyawan untuk mengikuti kita biar mendapatkan atau mengerti tujuan kita tuh apa sebagai seorang pimpinan. Lanjut, yaitu arah yang tidak jelas. Oke, seperti yang saya bilang tadi, pimpinan harus menggambarkan ya, kita gimana. Statistik kita di data statistik bahwa pertumbuhan kita sekian, bisnis kita terjadi kenaikan, tapi kok orang akses ke program ke aplikasi kita malah
sedikit. Dan kenapa kok bisa? Oh ternyata ada orang yang menjadi kayak apa ya, kayak dropshipper atau orang yang reseller lah melalui aplikasi kita. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kan berarti ada something wrong. Kok orang nggak buka langsung aja sih gitu kan? Jadi seorang pimpinan itu perlu define the path. Itu harus dia harus bisa menentukan jalan menuju tujuan dengan memberikan petunjuk yang jelas. Jadi petunjuk yang abu-abu, ngebingungin, nggak teratur, nggak tepat, nggak lengkap, itu nggak bisa bantu siapapun. Jadi sebenarnya petunjuk yang nggak jelas ini dapat memiliki efek negatif atau efek yang sangat melemahkan pada individu karyawan. Jadi orang akan kehilangan kapasitas atau keinginan mereka untuk bergerak maju ketika mereka tidak memiliki petunjuk yang jelas dan nyata gitu tentang apa sih yang mereka akan lanjutkan setelah pekerjaan ini, abis ini selesai ngapain ya gitu kan. Akhirnya beberapa karyawan itu berjalan gak ada arah nih, yang penting sesuai omongan si bapak aja deh, sesuai sama perintah bosnya gitu kan. Mereka tuh mungkin si karyawan tadi maksudnya mungkin memiliki gambaran tentang tujuan mereka, tapi mereka nggak tahu gimana menuju ke sana, itu intinya. Nah, memberikan petunjuk yang jelas itu memerlukan pemikiran dan keterampilan seorang pimpinan. Memberikan petunjuk yang jelas itu dianggap sangat penting, tapi juga harus disadari bahwa petunjuk yang dibutuhkan setiap orang itu bervariasi. Nggak semua karyawan mengerti cara kita menggambarkan sesuatu. Ada beberapa orang yang menginginkan instruksi yang spesifik terperinci. Ini tipe saya nih. Kalau saya tipe orang yang kalau disuruh bekerja, pada saat saya kerja di suatu instansi pemerintah, saya lebih suka dikasih tahu aja loh pengennya apa secara spesifik terperinci, jangan pakai kode intinya gitu. Sementara orang yang lain itu malah kepengennya sih petunjuknya umum aja, mereka biar bisa melanjutkan tugasnya sendiri secara kreatif. Nah, ini mungkin menunjukkan bahwa saya nggak kreatif ya, tapi ini contoh. Nah, merupakan tugas seorang pimpinan lah untuk menyesuaikan petunjuk dengan kebutuhan masing-masing individu. Ketika nih mereka melakukan sebuah kesalahan atau kehilangan jalan ya, kehilangan jalur atau tidak sesuai dengan jalurnya, mereka tuh pengen dikoreksi dengan kata-kata yang baik. Dan seorang pimpinan yang baik akan memberikan petunjuk yang membantu, bukan menghakimi. Intinya setelah dia mengkoreksi, bukan koreksi secara mendikte, tapi lebih ke membantu gitu, kasih petunjuk, oh kalau kamu tuh kesalahannya di sini, lalu apa yang harus kita lakukan A B C D gitu. Pimpinan yang baik seperti itu. Oke, rintangan 3 itu motivasi rendah. Jadi apa sih yang sebaiknya seorang pimpinan lakukan ketika karyawan tidak termotivasi? Nah, ini pertanyaan besar nih. Gimana juga seorang pemimpin bisa mendorong pekerjanya atau karyawannya ketika mereka tidak ingin bekerja? Ada tuh beberapa kasus di mana karyawan udah gak mau kerja lagi. Gimana sih caranya gitu? Gimana cara seorang pimpinan membuat orang lain pengen kerja, semangat kerja? Nih, jawaban dari pertanyaan tersebut ada pada slide yang saya tunjukkan, bahwa dalam membantu itu harus membantu orang lain merasa kompeten dulu nih. Gimana caranya membuat membantu orang merasa kompeten? Ya pertama-tama pujilah dulu apa yang pernah dia capai. Berikanlah pujian tapi tidak berlebihan ya. Terus membantu mereka untuk merasa, oh aku berguna loh di perusahaan ini. Kalau nggak ada aku ya nggak seru gitu intinya ya. Membantu orang lain memperoleh apa yang mereka harapkan. Nah, jadi di sini kata-kata membantu orang lain memperoleh apa yang mereka harapkan, kita harus tanya nih, harapan kamu apa sih kerja di sini? Kamu pengennya apa? Oh saya Pak, sebenarnya saya di sini kerja hanya untuk mencari uang yang kemudian nanti saya mau sekolah lagi, meneruskan pendidikan jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, kita bantu. Caranya apa? Dengan cara kita motivasi dia terus. Dan ingatkan, kamu pengen lanjut sekolah kan? Ya udah, kalau gitu kerjanya diperbaiki lagi. Ini nanti kalau misalnya ada kemungkinan ada berita-berita tentang beasiswa segala macam, ada baiknya seorang pimpinan membantu. Atau proses kalau misalnya dia memang harapannya adalah kerja sambil kuliah,
ya seorang pimpinan yang baik ada baiknya memberikan luang waktu kepada pekerjanya atau karyawannya untuk berkuliah, membuat tugas atau hadir di kelas online dan seterusnya. Yang ketiga, membantu orang lain menghargai apa yang mereka lakukan. Hargailah semua yang karyawan lakukan. Karyawan tuh kerja, mencari uang, mencari nafkah, bukan hanya untuk dirinya, terkadang untuk keluarganya. Itu memang ada maksud baik di balik itu. Jadi kita memang harus membuat mereka tuh merasa dihargai. Apapun yang mereka lakukan, mau salah mau benar, kalau memang itu salah, ingatkan dengan baik. Intinya begitu. Next, rintangan 4 ini ada tugas yang rumit. Jadi ada orang-orang pemalas nih, tapi bukan orang malas juga. Jadi apalagi seorang perempuan, mood swing seorang perempuan itu sangat tinggi, apalagi kalau dia udah emak-emak. Nih, ketika sebuah tugas itu rumit di suatu perusahaan, ini pimpinan biasanya perlu perlu menggunakan gaya directive leadership atau kepemimpinan direktif. Ini untuk mengambil alih dan menjelaskan jalan menuju tujuan. Ini maksudnya, intinya ketika sebuah tugas itu ada, tugas yang rumit ya, pimpinan itu dia harus secara direktif atau secara langsung menjelaskan atau bahkan mengambil alih apa sih tujuan kerja mereka, sehingga mereka nggak pusing, atau caranya, jalannya, poin-poinnya yang pertama apa yang harus dilakukan. Nah, pimpinan direktif tadi memberi instruksi kepada orang lain, termasuk apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana hal itu harus dilakukan dan kapan harus selesai. Ini materinya bener banget nih teorinya. Jadi memang gimana sih kita tuh harus memberikan arahan atau cara, poin-poin kepada karyawan. Selain harapan mereka juga kapan harus selesai, ada deadline-nya, dan juga mikirin nih deadline-nya masuk akal atau enggak. Terus menjadi seorang pimpinan yang direktif itu berarti dia menetapkan standar kinerja yang jelas nih, serta membuat peraturan dan regulasi jelas bagi orang lain. Nih maksudnya, jadi ketika seorang pimpinan itu menyederhanakan tugas yang kompleks, menyederhanakan tugas yang rumit, yang sulit, itu akan membantu karyawannya merasa lebih, aku lebih dibutuhkan, atau aku lebih bisa, aku lebih kompeten nih sama bidang ini gitu. Next, rintangan 5, tugas sederhana. Ini lucunya, ada orang yang gak suka sama tugas yang rumit, ada juga orang gak suka sama tugas sederhana. Ada juga yang si perempuan tadi yang saya ceritain, bahwa namanya perempuan itu pasti mood swing. Hari ini dia lagi malas banget, capek banget, kalau dikasih tugas sederhana ngambek, dikasih tugas rumit tambah ngambek gitu kan. Perempuan gitu, gak bisa disalahin. Tapi yang namanya tugas sederhana itu terkadang menjadi rintangan bagi kesuksesan seorang pimpinan ya. Bahkan bukan kerumitan tugas, tapi kesederhanaan tugas. Ini seperti tugas yang rumit tadi, yang kompleks tadi. Tugas sederhana dan yang itu aja, itu bisa kasih dampak negatif pada motivasi kerja. Ini ada sedikit pola dalam melakukan pekerjaan yang berulang-ulang, sehingga buat mereka berkurang kebahagiaannya gitu. Jadi tanpa variasi, tanpa warna, tanpa nuansa, ini tugas sederhana menjadi sangat membosankan dan tidak menarik. Benar sih, tapi lebih saya suka sebenarnya. Jadi untuk pekerjaan seperti ini, itu penting bagi seorang pimpinan yang menggunakan gaya suportif. Gaya suportif itu gaya orang yang suka buat semangat, memberikan apa yang hilang dalam koneksi manusia. Jadi misalnya selama ini hanya typing aja di depan PC gitu kan kerjanya. Buatlah orang untuk merasa pekerjaan itu tidak menantang, tidak membosankan. Buatlah orang itu happy dengan cara ya istirahat dulu kayak, makan dulu, atau denger lagu sambil denger lagu, atau ngapain kayak gitu. Atau pada saat istirahat siang rapat bareng sambil makan-makan kan seru gitu. Jadi orang gak bosan sama yang namanya datang ke tempat kerja. Nih, kepemimpinan yang suportif itu menawarkan sentuhan manusiawi. Ini menurut teorinya nih. Bagi mereka yang melakukan aktivitas mekanik biasa nih, kayak saya bilang dia akuntan, ketik ketemu sama angka lagi gitu. Seorang pimpinan itu harus sportif dan mendidik.
Intinya dia harus bisa mendidik karyawannya untuk lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Next, keterlibatan rendah. Ini keterlibatan rendah ini maksudnya pimpinan yang tidak terlalu terlibat ya. Jadi pimpinan itu sebaiknya menggunakan gaya partisipasif. Ini menurut teori. Jadi partisipasif leadership itu maksudnya mengatasi kemungkinan isu-isu yang ada bahwa aduh bos saya nggak pernah bantu nih atau dan lain-lainnya lah gitu ya. Jadi pemimpin yang partisipatif itu membuat orang lain untuk berbagi cara dalam menyelesaikan sesuatu. Mereka ini bekerjanya untuk menciptakan iklim yang open minded, selalu menerima pendapat-pendapat baru yang berbeda dan unik. Dan pimpinan partisipatif tadi itu berkonsultasi dengan orang lain biasanya, walaupun dia bawahan. Dia mendapatkan ide, pendapat orang, mengintegrasikan kesalahan mereka, sarang mereka gitu ya. Mengintegrasikan sarang tuh gimana sih, itu kata-kata teori ya. Mengintegrasikan sarang tuh maksudnya menjelaskan apa yang terjadi dalam pekerjaan mereka, dalam ruang lingkup kerja mereka, ke dalam keputusan yang berkaitan gitu. Nih, seorang pimpinan partisipatif itu tidak pernah segan bertanya kepada karyawannya apa sih yang kita butuhkan gitu. Apa sih yang kurangnya? Nah, ini atau apa sih kalian butuh bantuan apa sama saya? Nah, inilah seorang pimpinan partisipatif. Jadi ada rintangan ke-6 itu keterlibatan rendah kita sebagai seorang pimpinan. 7. Ini yang rintangan terakhir nih, kurangnya tantangan. Ini beberapa orang kalau bekerja nggak ada tantangan nggak suka gitu. Jadi emang ada beberapa orang yang tidak bekerja dengan maksimal ketika mereka tidak merasa tertantang dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Oke. Seorang pimpinan sebaiknya menerapkan gaya kepemimpinan yang achievement oriented atau berorientasi prestasi dalam menghadapi karyawan yang tidak tertantang. Nih, sebenarnya tanpa sebuah tantangan ya sebenarnya, orang-orang yang kayak gini nih itu merasa bekerja tuh kurang maksimal, merasa bahwa pengen kerja tempat lain deh yang tantangannya lebih oke gitu. Nah, kepemimpinan berorientasi prestasi yang saya bahas tadi itu ditandai dengan seorang pemimpin yang menantang karyawannya untuk melakukan pekerjaan pada tingkat setinggi mungkin. Jadi dia mempush seorang karyawan atau karyawan-karyawan lainnya untuk bekerja untuk mencapai goal yang lebih tinggi lagi dari yang mereka harapkan gitu. Nah, pimpinan ini menciptakan standar keunggulan yang tinggi biasanya. Jadi siapa yang bisa mencapai penjualan sekian akan mendapatkan bonus berapa gitu. Terus selain berharap banyak dari karyawannya, pimpinan yang berorientasi prestasi ini, achievement oriented, itu menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Sehingga karyawan dapat mencapai tujuan yang menantang sesuai dengan yang mereka inginkan tadi atau sesuai yang diartikulasikan tadi. Nah, seorang pemimpin yang seperti ini akan terus menantang orang lain untuk melampaui batas, akan terus mendorong karyawannya ke tingkat kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Dan ini biasanya adalah pimpinan yang sangat baik. Kenapa? Karena dia pengen karyawannya maju. Ada juga beberapa seorang pimpinan itu malah merasa masih kecil juga mau sok-sokan maju gitu kan. Ini hal-hal yang tidak baik untuk dicontoh. Oke, sekian penjelasan saya mengenai ketujuh rintangan mengenai kepemimpinan. Mungkin ada banyak kurangnya dan saya sebenarnya melakukan recording ini melalui smartphone. Mohon maaf atas kesalahannya, dan apabila saya tidak melakukan editing terhadap video ini, saya mohon untuk dimaklumi. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan lebih detail lagi dari materi atau teori yang saya sudah kasih melalui LMS pada STM Global. Saya harap para rekan-rekan mahasiswa mengerti apa yang telah saya sampaikan, dan apabila ingin ditanyakan silakan hubungi saya
langsung lewat chat pribadi atau buka forum juga boleh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.